Kabar terbaru datang dari Martin Paes, Joey Pelupesi, dan Ivar Jenner OTW ke Liga Indonesia. Apakah ini kabar baik bagi John Hartman atau sebaliknya? Dengar-dengar dia sudah menyiapkan plan B untuk antisipasi hal ini. Di bulan Januari mendatang, beberapa pemain keturunan yang pernah bermain di Liga Eropa akan bergabung dengan klub-klub Liga 1 Indonesia. Nama-nama seperti Martin Paes, Joey Pelupesi, dan Ivar Jenner sudah dikabarkan akan memperkuat klub-klub Indonesia. Martin Paes dan Joey Pelupesi dirumorkan akan bergabung dengan Persib Bandung, sementara Ivar Jenner dikabarkan akan berlabuh ke Dewa United. Sementara itu Mauro Silstra juga menyatakan minat untuk bermain di Liga Indonesia, meski belum diketahui pasti klub yang akan menampungnya. Para pemain keturunan ini datang ke Indonesia menyusul beberapa nama lain yang telah lebih dulu bermain di Liga Indonesia, seperti Tom Haye dan Eliano Reinders di Persib Bandung, Jens Reven di Bali United, dan Rafael Strijk di Dewa United. Kedatangan pemain-pemain ini ke Indonesia tentu menarik perhatian publik karena banyak yang bertanya-tanya, mengapa mereka memilih Liga Indonesia, meski kualitas liga ini masih dipandang rendah di Asia. Penyebab utama para pemain keturunan ini bergabung dengan Liga Indonesia adalah tawaran gaji yang sangat besar dibandingkan dengan klub mereka sebelumnya. Faktor finansial ini tentu menjadi pemicu utama bagi mereka untuk pindah ke Indonesia. Liga Indonesia yang memiliki daya tarik dengan tawaran gaji yang menggiurkan menjadi pilihan menarik bagi pemain-pemain yang mungkin sudah berusia di atas 30 tahun atau pemain muda yang ingin mencari pengalaman baru dengan penghasilan yang cukup besar. Selain itu, kualitas kompetisi Liga Indonesia yang lebih rendah dibandingkan dengan liga-liga Eropa juga menjadi alasan penting mengapa para pemain ini memilih untuk berkarir di Indonesia. Mereka mungkin merasa bahwa level permainan di Liga Indonesia lebih ringan dengan persaingan yang tidak seketat di liga-liga besar Eropa. Bagi pemain yang sudah lama berkarir di Eropa, bermain di Liga Indonesia dengan persaingan yang lebih ringan bisa menjadi pilihan yang menarik, terutama jika mereka ingin mengakhiri karir sepak bolanya dengan cara yang lebih nyaman, namun tetap dengan penghasilan yang menguntungkan. Meskipun kualitas Liga Indonesia masih terbilang rendah, kedatangan para pemain keturunan ini tetap memberikan dampak positif bagi Liga Indonesia. Para pemain keturunan ini memiliki nama besar dan rekam jejak yang cukup cemerlang saat bermain di level Eropa. Ketika mereka bermain untuk timnas Indonesia, mereka memberikan kontribusi besar dengan membawa pengalaman dari liga-liga besar Eropa. Kehadiran mereka juga memberikan dorongan moral dan mental bagi pemain-pemain lokal. Dukungan publik terhadap para pemain keturunan ini cukup tinggi karena mereka diharapkan bisa membawa level permainan Liga Indonesia naik, mengingat pengalaman mereka bermain di kompetisi Eropa yang lebih ketat dan kompetitif. Namun meskipun para pemain keturunan ini memiliki kualitas yang diakui, bermain di Liga Indonesia bisa berdampak pada penurunan level permainan mereka. Liga Indonesia yang kualitasnya lebih rendah bisa menyebabkan para pemain ini kehilangan ketajaman dan kecepatan permainan yang mereka miliki saat bermain di Eropa. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi performa mereka di timnas Indonesia, karena jika mereka terus bermain di liga yang kualitasnya jauh di bawah liga-liga Eropa, kemampuan mereka bisa terus menurun. Keberadaan para pemain keturunan ini di Liga Indonesia sebenarnya berisiko besar bagi perkembangan timnas Indonesia di masa depan. Seperti yang diketahui, para pemain keturunan ini didatangkan ke timnas Indonesia karena mereka memiliki level permainan yang lebih tinggi dari pemain lokal, berkat pengalaman mereka bermain di liga-liga Eropa yang lebih kompetitif. Jika para pemain ini terus bermain di Liga Indonesia yang kualitasnya lebih rendah, hal ini tentu bisa menurunkan level permainan mereka dan pada gilirannya mempengaruhi kualitas timnas Indonesia. Timnas yang mengandalkan pemain-pemain keturunan yang bermain di Liga Indonesia ini mungkin akan kesulitan untuk bersaing lagi dengan tim-tim besar Asia seperti Arab Saudi,
Irak, Australia, dan lainnya. John Hartman, pelatih Indonesia, tentu akan menghadapi dilema besar dalam hal ini. Seperti diketahui, salah satu tujuan jangka panjang timnas Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia 2030. Untuk mencapai tujuan tersebut, John Hartman perlu memastikan bahwa skuad timnas Indonesia memiliki kedalaman yang merata di sebuah lini, dengan level permainan yang tinggi. Kehadiran para pemain keturunan yang kini bermain di Liga Indonesia bisa mengancam target ini. Untuk itu, Hartman kini memiliki dua opsi terkait permainan keturunan yang bermain di Liga Indonesia. Opsi pertama adalah mempertahankan pemain keturunan dalam skuad timnas Indonesia. Namun, jika performa mereka menurun secara signifikan di Liga Indonesia, Hartman mungkin akan mengeliminasi beberapa nama yang sudah terlihat kurang efektif. Beberapa pemain yang bermain di Liga Indonesia seperti Tom Haye, Joy Pelupesi, Rafael Strijk, dan Martin Paes bisa jadi akan dihapus dari skuad timnas Indonesia, mengingat kualitas liga yang rendah dan dampaknya terhadap level permainan mereka. Meskipun peran mereka penting di timnas, tapi jelas dari segi permainan sudah berbeda. Tom Haye mungkin sudah tak secepat, sekreatif saat dirinya bermain di Liga Belanda. Martin Paes mungkin refleksnya sudah tak secepat saat masih di Dallas FC. Ataupun Rafael Strijk yang tak setajam dahulu dalam mencetak gol. Opsi kedua adalah mencari pemain keturunan baru yang masih bermain di Eropa dan memiliki kualitas yang lebih baik. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Hartman, karena mencari pemain keturunan yang masih memiliki level permainan Eropa tidaklah mudah. Selain itu, proses adaptasi pemain keturunan baru yang datang dari Eropa juga memerlukan waktu dan pengenalan terhadap gaya permainan Indonesia. Tetapi Hartman harus melakukan langkah ini, seperti mengganti Tom Haye dengan gelandang muda berbakat dari FC Utrecht, atau menggantikan Martin Paes dengan kiper lain dari FC Basel, dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan Hartman untuk menjaga kualitas para pemain timnas. Diharapkan pemain timnas memiliki level yang sama seperti Jait Ses, Calvin Verdong, Kevin Dix, ataupun Emil Audero. Para pemain keturunan yang masuk skuad timnas haruslah yang grade A, jika memang ingin bersaing untuk Piala Dunia 2030. Karena itu, kalau mengandalkan Tom Haye, Rafael Strijk, dan sebagainya yang sudah main di Liga Indonesia, kemungkinan menang lawan Vietnam saja masih sangatlah susah. Kedatangan para pemain keturunan ini ke Liga Indonesia tidak hanya berdampak pada level permainan mereka, tetapi juga pada masa depan timnas Indonesia secara keseluruhan. Jika timnas Indonesia mengandalkan pemain keturunan yang bermain di liga dengan kualitas rendah, maka untuk mencapai tujuan besar seperti lolos Piala Dunia 2030, Indonesia harus segera mencari solusi alternatif. Hartman harus memperhatikan dua hal penting dalam mengevaluasi para pemain keturunan ini. Pertama, apakah level permainan mereka menurun setelah bermain di Liga Indonesia? Dan kedua, apakah ada talenta baru yang bisa menggantikan mereka jika performa mereka tidak sesuai harapan? Dalam jangka panjang, timnas Indonesia harus dapat membangun kedalaman skuad yang lebih merata dan kuat di semua lini, dengan mengedepankan kualitas tinggi dan pemain-pemain yang benar-benar berada di level permainan Eropa. Ini akan menjadi tantangan besar bagi Hartman. Namun dengan evaluasi yang cermat dan seleksi yang tepat, timnas Indonesia bisa terus berkembang dan mencapai target besar mereka di masa depan. Kedatangan para pemain keturunan ke Liga Indonesia menjadi fenomena yang menarik untuk disimak. Meskipun mereka membawa kualitas yang lebih tinggi dibandingkan pemain lokal, bermain di Liga Indonesia yang kualitasnya rendah beresiko menurunkan level permainan mereka. Hal ini tentu berdampak pada kualitas timnas Indonesia yang mengandalkan mereka untuk bersaing di level internasional. Pelatih John Hartman akan menghadapi tantangan besar dalam memilih apakah akan tetap menggunakan pemain keturunan yang bermain di Liga Indonesia atau mencari talenta baru yang masih bermain di Eropa. Apapun keputusan yang diambil, perkembangan timnas Indonesia di masa depan akan sangat bergantung pada kualitas pemain yang dimiliki. Maju terus sepak bola Indonesia, Toma.